Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue Fahmi Ratfiari, biasa dipanggil Dana. Mas Taufik, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana? Kali ini kita di mana? Di daerah kebun pisang. Kebun pisang. Kebun pisang. Jadi ada apakah di sini kita? Kali ini historinya gini. Saya ceritain dulu ya. Ini menurut warga setempat sebenarnya meresahkan. Sempat terjadi agak kesana Mas Topik. Nah gini. Jadi sempat terjadi kerasukan, digodain, sore-sore ketemu pocong, anak kecil, kayak gitu-gitu. Jadi waktu itu pernah ada perlombaan layangan. Tahu-tahu semua di situ kerasukan, kesurupan semua. Dan historisnya di sini juga ada. Ini dulu hutan karet. Tahun zaman Belanda. Hutan karet. Dan di sini juga pokoknya hutan deh. Hutan karet itu. Maaf batuk mulu, dikomplain kalau batuk gitu. Jadi gimana Mas Topik, apakah di sini tuh ada yang ganggu nggak sih sebenarnya kalau ada warga lewat gitu? Ganggu sih kalau warga sini sih enggak. Tapi kalau pendatang biasanya. Pendatangnya tapi yang berpikiran untuk ngapa-ngapain gitu ya? Iya, kadang pikirannya jelek nih. Oh gitu. Niatnya jelek Dari awal. Dia masuk ke desa ini digangguin. Biasanya yang gangguin itu siapa? Kuntilanak. Yang di daerah situ kali Yang di pohon pinus tadi. Di pohon pinus. Oh iya, tadi kan banyak pohon pinus tuh sama yang jalan itu ya, Iya. di daerah situ. Ada apa lagi sih di situ? Kalau di situ sih banyak, tapi energinya yang paling gede sosok kuda sama penunggang yang nggak ada kepalanya. Oh iya. Tadi saya sempat diceritain sama bukan suku ya. Maksudnya ketua adat. Maksudnya yang sesepuhnya di sini, yang udah tua, katanya begitu, ada kuda penunggangnya tanpa kepala. Apa kudanya tanpa kepala? Penunggangnya yang nggak ada kepala. Oh, penunggangnya nggak ada kepala. Ya terus gimana itu? Itu mengganggu kah apa penguasa daerah sini? Kalau dibilang penguasa Bukan. Energinya paling gede. Kalau penguasa di sini mah yang ada di sana. Oh, yang ada di sana pokoknya, yang ada di daerah perairan. Iya. Ya, buat anak-anak itu ya. Iya. Jangan boleh disebutin. Terus penguasanya daerah situ, penunggang kudanya ini kayaknya berarti bersih dong. Maksudnya ilmunya itu ilmu putih. Gitu. Bukan? Dibilang ilmu putih sih bukan. Tapi kadang ngeganggu juga. Oh gitu. Kadang ngeganggu juga. Mengganggunya tuh kayak gimana? Contohnya yang kemarin ada Kesurupan. ya Kesurupan, istilahnya kesurupan massal gitulah ya. Kayak begitu. Iya, itu diganggu dia. Digangguin dia. Banyak sosok apa lagi sih yang ada di tempat ini sebenarnya? Di sini mah banyak sosok perempuan. Miske. Bukan. Asli penduduk pribumi. 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 Nenek-nenek kah? Enggak, banyak yang muda. Banyak yang muda tapi pakai jarik. Iya, Oh gitu. ada yang pakai kebaya. Oh, berarti ini dulu desa. Desa. Ini hutan karet, mandinya di kali. Iya. Begitu. Jadi penduduk desa sini itu yang
yang meresahkan warga sebenarnya. Ada pocong kayak gitu itu kenapa? Kok ada yang sempat penduduk sini tuh ada yang digodain pocong, ada yang digodain tadi sempat bilang saya digodain mas di sini. Hujan-hujan ada yang apa namanya itu naik pohon dilihat hilang gitu. Itu gangguan apa tuh sebenarnya? Karena kan dia kasihan nih teman saya ini waktu itu. kasihan juga dia pulang kerja malam-malam digodain begituan. Digodain sih bukan godain dia, cuma nampakin. Oh, nampakin. Oh, gitu. Iya. Kalau yang pocong itu ada nih ponakannya teman saya tuh ditampakin pocong maghrib-maghrib. Pocong. Mau ngaji itu padahal. Mungkin kasihan paling. Karena nggak ada temennya. Oh iya. Berarti sendirian ya? Temen lu, ponakan lu. Iya sendirian berarti, kasihan mau ngaji. Ngomong aja nggak apa-apa kalau mau nanya-nanya sesuatu. Jadi gini, apakah bapak itu yang nggak ada kepalanya itu kenapa dia? Kok nggak ada kepalanya? Kepalanya sih ada tapi itu nggak ditampakin biar serem. Kenapa? Boleh bertanya nggak ke sosok tersebut? Dia kenapa nggak ditampakin kepalanya? Karena meninggalnya Ditebas. Iya. Oh gitu. Ditebas. Sama orang Belanda apa orang Jepang nih? Orang Jepang. Oh. Jahat-jahat juga ya dulu ya orang Jepang ya. Ada sosok lain kah selain yang orang Jepang itu? Orang Jepang. Orang yang itu? Sosok yang kakek-kakek? Kakek-kakek. Bukan. Yang menunggang kuda itu kakek-kakek kah? Bukan. Masih muda. Masih muda. Umur 40-an. Umur 40-an. Dibunuh sama orang Belanda itu. Terus yang teman saya nanya tadi. Teman saya nanya, ada kakek-kakek mas di sini. Jenggotnya segini. Betul? Betul ada. Itu di sana. Oh, di daerah sana. Itu dia apa nih? Sebangsa apa? Sebangsa Jin? Bukan. Bangsa kita di. Oh, sebangsa kita. Dia Korin berarti. Korin dari si bapak kakek-kakek tersebut. Jenggotnya segini. Kenapa dia kok suka nambakin juga? Pernah nambakin dia. Katanya sih ngomongnya nggak boleh berenang di kali. Ya kenapa itu Mas Taufik? Ngomong ke sana. Mungkin karena penunggu di sini pada jahil-jahil. Oh gitu. Ya mungkin takut sampai ada korban. Berarti sosok kakek-kakek ini penduduk desa sini juga? Ya asli sini. Asli sini. Berarti yang cewek kakek-kakek itu Korin dari si penduduk desa di sini. Yang pendatang itu yang ditebas kepalanya apakah orang sini juga? Orang sini. Oh, Korin juga berarti. Sama kuda-kudanya? Jadi yang dirasakan masyarakat di sini tuh pendatang ya? Ya pendatang. Pendatangnya.
pendatangnya si jin tersebut apa pendatang orang yang mau masuk sini? Pendatang orang yang masuk ke sini. Oh, yang pikirannya buruk itu ya. Pasti digodain. Pikiran jelek itu pasti digodain di sini. Kalau yang di daerah-daerah sini nih, Mas Taufik, ini penduduknya siapa aja nih? Penduduknya sih Kali. kebanyakan cewek. Cewek yang tadi itu ya? Anak-anak ada juga. Anak-anak juga ada. Yang meresahkan apa sih? Apa aja sih, Mas? Kuntilanak yang ada di sana. Oh, itu. Ya, di bawah. Itu yang besar. Energi paling besar. Apa yang jahat banget? Apa kunti merah? Enggak, putih. Oh, putih. Berarti nggak minta nyawa ya? Enggak. Nggak kayak kemarin. Udah nonton belum? Ayo. Yang episode kita kemarin yang apa, Mas? Yang di Bukan yang di yang jenglot kemarin. Iya, udah. Oke, saya jongkok dulu. Insya Allah masuk. Ya, kalau gimana? namanya sih nggak mau disebutin. Oh gitu. Tapi kita boleh ceritain dia siapa? Boleh. Berarti kita udah izin ya tadi ya ke sini, kita udah ngobrol, udah izin di sini. Sekali lagi kita menghimbau jangan sendirian kalau explore malam-malam. Takutnya nempel. Kasihan yang di rumah. Tuh. Oke. Mas Taufik mau nanya lagi, siapa lagi? Ada siapa aja sih di sini tadi? Kuntilanak putih, sosok perempuan, anak-anak, sama penunggang kuda, sama kakek-kakek. Ada 6 di sini. Ada lagi kah? Nggak ada. Kalau sosok perempuan banyak. Banyak ininya, banyak versinya. Kuntilanak putihnya katanya Mas Taufik tadi bilang ada yang sobek sini. Ya, sobek. Dia kenapa itu? Boleh diceritain nggak? Sebelum mati dia Bunuh diri? Daripada dibunuh? Dibunuh. Diperkosa, dibunuh. Antara tahun berapa itu, Mas Taufik? Antara ya penjajahan Jepang. Oh iya, berarti di sini penjajahan Jepang semuanya berarti ya? Iya. Yang dibunuh ya. Itu kenapa dia marah? Dia Korin berarti ya, si kuntilanak Miss K ini? Iya. Korin. Tapi kenapa energinya bisa gede gitu? Mungkin sebelum mati ada dendam. Hah? Ada dendam. Kenapa dendam? Kenapa dendamnya ke masyarakat yang di sini, bukan kasihan banyak anak kecil di sini yang main soalnya di air-air situ kan? Kenapa dia dendamnya ganggunya ke satu wilayah ini gitu? Sebagai pelampiasan. Gitu katanya. Kan mereka nggak punya salah apa-apa. Mereka juga nggak ganggu. Iya. Gitu. Boleh ditanyain nggak? Aduh, maaf ya, kita nggak ada mediator di sini karena rentan sekali ya. Rentan sekali kemasukan jin nantinya. Kita nggak bawa apa-apa. Mas Taufik aja yang menceritakan di sini kenapa kuntilanak putih itu suka mengganggu di sini. Yang sebenarnya yang kuntilanak putih itu yang ini sebenarnya, yang mengganggu di sekitar sini. Kenapa, Mas Taufik?
tapi ngeganggunya pada saat tertentu. Malam Jumat, malam Selasa, malam Senin, Paling ya bulan purnama. nggak pada saat itu. Kadang malam Selasa, Nggak tentu. nggak tentu. Tergantung maunya dia. Boleh ngomongin nggak? Jangan ganggu gitu. Kasihan. Pulang yang nggak salah apa-apa di sini diganggu. Berarti ini udah ketemu ya? Ujungnya Si cerita ini ke kuntilanak putih ini ya. Ujungnya kuntilanak putih. Boleh minta tolong nggak Mas Taufik? Masyarakat di sini itu terganggu banget sama kejailan dia. Bukan begitu Mas? yang suka nampakin gitu. Ya gitu. Yang suka nampakin itu. Ya kan ulah dia juga ya. Boleh minta tolong nggak sama Mas K-nya? Soalnya kasihan juga gitu. Boleh ngobrolin sama Mas K-nya? Mas Taufiknya udah ngobrol belum sama Mas K? Sudah. Katanya gimana? Soalnya biar itu Energinya biar nambah gede. Bukan. Kenapa? Biar nggak itu penduduk sini biar nggak seenaknya gitu ke sini. Gitu. Saya enaknya nih dalam arti apa? Katanya si Miss K ini gimana? Ya. Nggak permisi? Iya. Oh gitu. Berarti kalau setiap lewat situ jalan kecil itu permisi gitu? Enggak juga. Oh enggak. Tapi sebelum berangkat minimal baca doa lah. Oh iya. Baca doa. Jadi kesimpulannya di cerita ini Miss K-nya marah. Ya pokoknya kita baca doa sebelum berangkat, sebelum kerja, entah itu malam, pagi, siang, sore, apapun itu kita harus berdoa sebelum berangkat. Minimal baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, baru berangkat. Entah itu dimanapun, nggak di sini aja ya Mas ya. Dimanapun itu kalian jangan lupa berdoa aja sebelum berangkat kerja, minta kepada Tuhan buat berkahnya gitu ya kita berangkat. Apa lagi yang mau diceritain Mas Taufik? Ada lagi ya? Ada yang mau minta cerita ke kita apa gimana? Apa pengen ditanya-tanya? Ada yang mau cerita kah, Mas Taufik? Kalau yang mau cerita sih nggak ada, tapi rata-rata mau minta pindah yang anak kecil di sini. Oh, kenapa itu? Mungkin udah bosan di sini. Ada yang mau pindah-pindah. Ada yang mau pindah-pindah. Dibuatin rumah baru. Rumah baru. Udah itu aja. Udah. Yang lain nggak mau pindah kayak si kakek-kakek itu. Enggak. Ya. Itu korin, maaf, ini ada tiga korin di sini ya. 4 korin ya. Iya, Miss K, Iya. Miss K, kakek-kakek, Kakek. penunggang kuda, sama wanita yang ada di sini, Oh iya. yang pakai jarik. Itu Kebaya. kebaya. Itu apakah bisa ke alam lain nggak? Dia bisa. Maksudnya mereka kalau saya mau nanya nih, korin kenapa ada di dunia ini? Kasihan, takutnya mereka diambil sama dukun buat jadiin santet.
Biasanya kan gitu ya. Iya. Buat apa sih namanya? Susu. Dia ngelucu lagi guys. Susuk. Senjata maksudnya. Senjata alat untuk mengirim santet ke orang lain. Kalau buat santet sih bukan korin, lebih tepatnya jin. Oh gitu. Jin. Tapi mohon maaf nih ya, kebanyakan yang ada di YouTube itu ada yang bilang kayak si ibu-ibu penyembuh itu bilangnya ada yang korin. Korin sih aslinya saudara kita. Iya saudara kita kan, adik ari-ari. Iya. Adik ari-ari. Itu apakah dimanfaatkan oleh dukun itu? Nggak bisa. Bisa dimanfaatkan nggak masih dukun itu? Bisa, tapi kalau yang tahu Kalau yang tahu caranya. tahu caranya, pasti tahu dukunnya, tahu caranya pasti. Tapi kebanyakan sih pada nggak itu. Nggak ngambil si korin tersebut, ngambil jin yang lain. Oh. Setiap dukun sih punya jin Mm-mm. yang bisa disuruh lah. Intinya baca doa sebelum berangkat, sebelum lewat, pokoknya sebelum pas berangkat aja baca doa. Setiap saat. Yes, ya setiap saat. Kalau nggak inget gimana dik? Maksud gua ngingetin pas berangkat. Pas berangkat dari rumah, pas mau pulang ke rumah gitu loh. Ya kalau bisa sih kalau di jalan tuh sholawat gitu. Jangan ngeliatin cewek. Wah, itu wajib. Jangan wajib. Lu ngeliatin cewek mulu. Gini. Itu mungkin ya penjelasan kita. Jadi kita kesini atas permintaan warga di sini karena resah terhadap gangguan-gangguan korin yang ada di sini. Begitu. Kita ceritain apa adanya ya, Mas Taufik. Kita ceritain apa adanya. Ya apabila ada salah kata dari kata-kata saya dan Mas Taufik, mohon disalahkan. Mohon dimaafkan, jangan disalahkan dong. Mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata yang kita ada salah kata ya, kurang berkenan buat teman-teman di rumah, jangan takut. Ini nggak ada penampakan. Mohon maaf, dimaafkan salah-salah saya sama Mas Taufik. Apabila ada salah-salah kata, adapun itu penyebutan nama atau tempat, mohon maaf, dimaafkan. Kita nggak bermaksud menakuti kalian. Thumbnailnya aja yang bikin itu mah, nakut-nakutin, serem-seremin gitu. Jadi ya udah. Apabila teman-teman ada yang penasaran juga, kayak ada yang di desa sini, kontaknya pakai kontak lo nggak dik? Jangan. Ya udah. Nanti di kolom komentar aja. Nanti abis itu bisa DM di Instagram Mas Taufik, gak usah dikasih, gua aja. Instagram gua sama Instagramnya Andika Pratama. Andika Adi Pratama sama Fahmi Ratfiari. Udah itu aja. Udah nggak punya Instagram ya? Jarang aktif lu ya? Ya udah. Gitu aja. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Terima kasih atas atas kunjungan dan Hah? ruangannya. Bukan saya yang terawang. Mas Taufik. Terima kasih. Makasih. Yuk. Udah. Jangan lupa nonton. Iya, subscribe. Udah gitu. Oh iya, satu lagi. Buat yang komen Lu itu. ngomongnya di sini dong. Oh iya, buat yang komen yang masalah Apa? kan kemarin ada yang komen yang masalah covid tuh kita nggak bisa nampilin. Bukan kostum. Apa sih? Kalau- Kostum lagi salah. Kalau bisa, jangan di sini. Mas Taufik ya Oh iya. kelihatan. Astagfirullahaladzim. Jadi Belum, ikut kamera sekarang. Jadi kemarin tuh ada yang komen apa dik? Kalau bisa ada penampakan. Enggak. Gak boleh ganjil. Kita di sini itu cuma cerita aja. Di balik belakang layar.
yang dibalik nih. Nanti insya Allah kalau ada yang mau apa? Yang mau uji nyali silahkan kontak boleh ke kita. Kita siapkan tempatnya. Iya, domisili. Pokoknya di DM Instagram gua di bawah sini. Di gua sini sama si Dika. Kita komen kayak ngomong kayak gini jangan baper ya. Kita takutnya baper lagi. Iya. Nggak, kita bercanda doang kok, tenang aja. Yang penting Kita sini have fun doang kok. ya udah gitu. Have fun. Nah, Iya, yang penting ngasih tahu wawasan luas. iya. Ya, kalau yang kayak gitu jangan ditakutin ya.